Ya, siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masih salah. Tadi ada selamat paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tema 2, subtema 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan belajar kita ini membawa manfaat untuk kita semuanya, membawa manfaat untuk kalian semuanya, sehingga kalian menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Baik anak-anakku semuanya, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta kalian untuk berdiri semuanya. Berdiri yang rapi. Ya. Bapak minta kalian untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sebagai lagu nasional. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin bangga dengan Indonesia.
Silakan duduk semuanya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semuanya. Kira-kira ada yang tidak hadir atau tidak? Anas Fazil Azim, Hadir, Pak. Azira Mutia Riyadi, Kelvin, Devan Oktora Fresielo, Dinda Dewi Pakarena, Zekolim, Fadila Husnul Khotimah, Hadir, Pak. Laura Destiana, Muhammad Rizki, Muhammad Subhan, Nala Latisa Aurantias, Nasfa Oktarizik, Oktavia Suningsi, Raihan Dwi Santosa, Raren Deslin Wu, Salwa Aprilia Mawarni, Risa Ananda Utama, Yona Yuri Dewi Rosowulan, Zafira Akmar Muryani, Zarima Pradita. Hadir semuanya ya? Hadir semua anak-anak? Hadir. Baik, alhamdulillah hadir semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau ngajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ya, sudah? Nanti kalau Bapak bilang anggota tubuhnya, kalian pegang anggota tubuh yang Bapak bilang. Jadi kalau ada yang tidak konsentrasi, pasti nanti memegangnya salah. Baik, kita mulai. Bapak bilang pegang rambut. Bapak bilang pegang telinga. Bapak bilang pegang dagu. Bapak bilang pegang kedua mata. Yang salah atau tidak? Bapak bilang pegang jari jempol. Nah, masih konsentrasi semuanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya? Baik, silakan duduk. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang persatuan di dalam perbedaan. Nah, misalkan di kelas ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berbeda jenis kelamin. Kemudian mungkin di kelas ini ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu. Nah, semuanya berbeda. Tetapi disatukan di kelas 6B. Demikian juga bangsa Indonesia. Mungkin ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Melayu. Kemudian mungkin ada suku apa lagi? Suku Batak. Nah, semuanya disatukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah persatuan dalam perbedaan. Jadi walaupun berbeda, kita tetap bersatu. Kemudian kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengamati. Apa Pak mengamati itu? Mengamati adalah proses melihat atau memperhatikan sesuatu secara cermat untuk memperoleh informasi. Jadi, kalau kita pengen tahu sesuatu, yang pertama kali kita lakukan adalah mengamati supaya kita bisa mencari informasi atau memperoleh informasi dengan baik. Yang kedua, yaitu menanya.
Setelah kita mengamati, kalau kita tidak tahu maka kita harus bertanya, yaitu muncul rasa ingin tahu yang mendorong kita untuk bertanya. Jadi bertanya itu karena kita tidak tahu. Ya. Yang selanjutnya adalah mengeksplorasi. Apa mengeksplorasi? Yaitu menyelidiki atau mencari tahu lebih dalam mengenai sesuatu. Jadi kalau kita pengen tahu lebih banyak, lebih dalam, namanya adalah mengeksplorasi, yaitu menyelidiki atau mencari tahu lebih dalam. Kemudian ada mengomunikasikan, yaitu langkah setelah kita mengeksplorasi pada kegiatan ini, yaitu mengomunikasikan. Bagaimana mengomunikasikan? Yaitu nanti kalian akan ada diskusi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu menyimpulkan, yaitu proses menarik kesimpulan atau keputusan berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan. Jadi kegiatan ini nanti akan kita lakukan di dalam pembelajaran. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna kemerdekaan. Nah, ini Bapak punya sesuatu. Nah, ini Bapak membawa sesuatu. Apa ini namanya? Bendera merah putih. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Tanggal 17 Agustus 1945. Ya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Apa makna bendera merah putih untuk bangsa Indonesia? Sebagai lambang persatuan negara Republik Indonesia. Baik, Bapak taruh sini. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan, dengan bendera masih ada kaitannya. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang memahami makna kemerdekaan. Nah, ini silakan disimak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Baik, itu tadi merupakan sejarah singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik. Ini merupakan gambar dari video tadi. Nah, ini kira-kira siapa nih? Insinyur Soekarno. Dan ini Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini kira-kira lagi apa? Membacakan naskah proklamasi. Baik. Nah, ini adalah naskah proklamasi yang bunyi naskah proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Baik, mari kita baca sama-sama. Proklamasi. Dengarkan dulu. Dibaca di atas dulu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya. Ya, kita ulang ya. Baik, anak-anakku semuanya, marilah kita membaca naskah proklamasi. 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 Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, baik. Kemudian, apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berarti kebebasan dari penjajahan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia dulu dijajah oleh bangsa Portugis, oleh Jepang, dan oleh Belanda. Yang paling lama menjajah siapa? Belanda. Kedaulatan sebagai negara yang berdaulat. Jadi ketika penjajah sudah tidak ada, maka kita menjadi negara yang berdaulat. Dan hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dicampuri oleh bangsa lain. Kalau kemarin waktu dijajah, kita diatur oleh bangsa lain. Ini adalah simbol perjuangan identitas dan kesatuan bangsa, serta landasan untuk membangun dan memajukan bangsa yang berkelanjutan, adil, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, beberapa upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah kita merdeka, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945, diantaranya ada beberapa hal yang harus dilakukan bangsa Indonesia supaya kita tetap merdeka, yaitu cara mempertahankan kemerdekaan, yaitu yang pertama yaitu ketika ada perang fisik. Di mana Pak perang fisiknya? Yaitu di Surabaya yang dipimpin oleh
Budi Utomo. Kemudian ada perang di Bali, Puputan Margarana. Kemudian juga ada serangan umum 1 Maret 1949. Yang kedua yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah diplomasi internasional, yaitu dengan melalui perundingan. Perundingan yang ada yaitu yang pertama di sini disebutkan adalah perundingan Linggarjati tahun 1947. Kemudian ada perjanjian Renville dan kemudian ada perjanjian Royan. Selanjutnya yaitu ada konferensi internasional, yaitu Indonesia memperjuangkan posisinya di forum global, yaitu termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu Indonesia membangun kekuatan militer, yaitu dengan membentuk tentara nasional. Kita tahu TNI itu ada 3, ada Angkatan Udara, ada Angkatan Darat, dan ada Angkatan Laut. Yang terakhir, nah ini mempersatukan bangsa Indonesia melalui pidato pendidikan. Nah, jadi pendidikan merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan propaganda untuk menjaga semangat nasionalisme dan persatuan seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini adalah beberapa cara dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Yang pertama, peningkatan pendidikan, yaitu membangun akses pendidikan yang berkualitas merata untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jadi seluruh generasi muda di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, yaitu dari pengembangan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja. Memperkuat sektor UMKM dan menarik investasi. Yang ketiga, supaya bangsa kita sejahtera, yaitu membangun infrastruktur seperti transportasi, kemudian jalan raya, kemudian energi untuk kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan ini penting. Kita kalau tidak sehat, maka kita akan susah untuk melakukan sesuatu. Di antaranya di sini disebutkan adalah program BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pengentasan kemiskinan. Yaitu mengimplementasikan program bantuan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin. Supaya, kenapa Pak kita menghilangkan kemiskinan? Supaya kita menjadi sejahtera. Ya, itu yang perlu kalian pahami tentang proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan. Baik. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kelompok. Ini sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, setelah ini Bapak mau memberikan tugas kepada kalian untuk bekerja dengan teman-temannya, yaitu bekerja kelompok. Bapak minta Anas untuk membagikan lembar kerjanya, lembar kerja peserta didik untuk teman-temannya. Diberikan ke kelompoknya satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Ya, silakan salah satu dari kalian mencatat dan yang lainnya
membantu temannya yang mencatat, mencari jawabannya. Sudah ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Ayo Azira, sekretarisnya menulis.
Sudah selesai, nak? Belum. Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Baik, yang tugas kelompoknya sudah selesai, Bapak mau ngasih tugas individu. Ya, tugas individu. Tugas individu ini mudah-mudah, ya, sesuai dengan yang kita bahas pada hari ini. Bapak minta ketua kelompok 2, Zeko, untuk membagikan ini ke teman-temannya satu-satu, satu orang satu. Baik, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisi LKPD-nya.
Baik, tugas kelompoknya, tugas individunya, Bapak minta untuk dikumpulkan. Anas, kumpulkan punya kelompok 1, Zekulim kelompok 2, Nala kelompok 3, Dinda kelompok 4, dan Raren kelompok 5. Ya, yuk dikumpulkan. Ayo Nas, dikumpulkan. Zekulim diambil, kumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, kelompok 5 dikumpulkan tugas individunya. Baik, tugas kelompoknya ada selesai semuanya? Ya. Dah, tugas kelompoknya udah selesai kan? Kalau gitu Bapak minta salah satu di antara kalian maju ke depan. Nah, siapa kira-kira yang mau maju? Sudah? Turunkan tangannya. Bapak minta Nala untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Nala. Perkenalkan, saya Nala dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada hari ini. Nomor 1, peristiwa sebelum proklamasi. Jelaskan secara singkat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh peristiwa Rengas Dengklok. Jawaban. Pergerakan nasional yaitu organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam mulai memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menginvasi Indonesia untuk menggantikan Belanda. Meskipun Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan, mereka justru menerapkan pemerintahan yang ketat. Nomor 2, pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan di mana lokasi pembacaannya? Jawaban. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. 3. Makna proklamasi. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Jawaban. Dari segi politik, proklamasi menandai berakhirnya penjajahan dan Indonesia menjadi negara merdeka. Dari sisi sosial, terbangun rasa kebersamaan dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dari segi ekonomi, membuka peluang pengelolaan sumber daya alam secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat.
4. Nilai-nilai proklamasi. Identifikasikan 3 nilai utama yang dapat dipelajari dari peristiwa proklamasi kemerdekaan dan jelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jawaban. 1. Kemandirian. Proklamasi menekankan pentingnya bangsa untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Persatuan dan kesatuan. Perjuangan kemerdekaan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan persatuan adalah kunci keberhasilan. 5. Refleksi. Sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana cara kamu sebagai pelajar dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan semangat perjuangan para pahlawan? 1. Mengutamakan pendidikan dengan giat belajar, memahami sejarah bangsa, dan nilai-nilai perjuangan pahlawan. 2. Menghargai keberagaman terhadap budaya, suku, dan agama. 3. Mengembangkan minat dan bakat di dalam kepemimpinan yang ada di lingkungan sekolah. Baik, tepuk tangan untuk Nala. Ya, silakan ditutup. Silakan ditutup. Oh iya. Demikianlah presentasi hasil tugas kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nala dan kita semuanya. Baik, Bapak minta ketua kelompoknya membacakan hasil diskusinya ke anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu 1 menit. Pura-pura aja. Pura-pura aja. Sudah? Sudah dibacakan ke anggota kelompoknya? Sudah? Ya. Bapak minta ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Ya, dikumpulkan Anas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking supaya kita lebih rileks pembelajaran kita. Silakan berdiri semuanya. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turunnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lumpuh tangan digulung, mulai melihat di tangga pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, mudah mencari dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, mudah mencari empat. Dua kamera cetek.
siap berdoa. Baik, silakan duduk kembali. Baik, coba dilihat yang layar di bawah ini. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang IPA, yaitu apa ini? Kalian baca dulu. Semuanya dibaca di dalam hati. Kalian amati, kemudian kalian baca. Sudah? Sudah? Ya. Ini bunga apa nih? Bunga teratai. Siapa yang pernah lihat bunga teratai? Ya? Dan kalian amati yang ada di depan ini, ya. Ya, kalian baca. Bapak kasih waktu sebentar untuk membaca. Sudah? Sudah. Ini bunga apa nih? Bunga teratai. Hidupnya di mana? Nah, bunga teratai termasuk tumbuhan hidrofit karena dia hidup di air. Ya, Bapak harapkan kalian menyimak video berikut ini berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan. Mengenal jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis-jenis tanaman? Tumbuhan sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bertahan hidup atau beradaptasi. Kali ini kita akan belajar mempelajari tentang jenis-jenis tumbuhan dan cara beradaptasinya. Adaptasi sebuah tanaman atau tumbuhan bergantung pada daerah tempatnya hidup. Beberapa fitur atau morfologinya menentukan caranya bertahan hidup. Ciri tanaman yang hidup di air dengan tanaman yang tinggal di daerah kering itu berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu. Terima kasih karena selalu di rumah setiap dulu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Hidrofit. Tumbuhan hidrofit sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Tumbuhan hidrofit bisa bertahan hidup dalam air karena memiliki lapisan lilin pada lapisan epidermis atau kulitnya. Lapisan inilah yang membuatnya tahan air dan bakteri membusukkannya. Pada batang atau tangkai daunnya terdapat rongga udara yang disebut aerenkin yang melancarkan proses respirasinya sekaligus memastikan tumbuhan tetap terapung. Tumbuhan hidrofit memiliki banyak stomata terbuka pada tubuhnya yang memudahkan daun mengambang di atas permukaan air. Selain itu, pada bagian tubuhnya yang berada di dalam air tidak ditemukan kutikula sehingga air tidak bisa masuk ke tubuh tanaman. Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung, teratai, bakau, kecil gondok, padi, bunga lili, dan selada laut. Hidrofit. Tanaman hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tanaman ini tumbuh di atas tanah dengan lahan lembab yang memiliki banyak air dan keluar udara di sekitarnya. Tumbuhan ini biasanya menghuni rawa, hutan basah, atau daerah yang memiliki curah hujan tinggi.
Tanaman hidrofit memiliki pertumbuhan sepanjang tahun dan didukung dengan pasokan air yang cukup di sekitarnya. Tumbuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak terlihat karena tertanam dalam tanah. Daun mudanya biasanya meningkat atau menurun. Daunnya memiliki banyak stomata yang mempermudah proses penguapannya. Contoh tumbuhan hidrofit ada tumbuhan paku, lumut, padi, dan keladi. Xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang habitatnya tumbuh di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah daunnya yang tebal dan sempit, bentuk bersisik atau berubah jadi duri. Namun, ada juga tanaman xerophyt yang tidak berdaun. Bentuk daun pada tumbuhan xerophyt bertujuan untuk mengurangi penguapan. Seluruh tumbuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang tumbuhnya tebal dan berulang seperti spons untuk menyimpan cadangan air, sedangkan akarnya panjang dan bersumber luas. Contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan pohon buah naga. Itulah tadi jenis-jenis tanaman menurut habitatnya dan bagaimana tanaman-tanaman tersebut menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal. Kemudian jenis mana yang sering ditemukan di dekat rumah teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bluebird.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Baik, tadi jenis-jenis tumbuhan dibagi menjadi 3 di dalam video. Ada xerophyt atau di tumbuhan kering, hidup di air kering. Ada hidrofit, ya, tumbuhan hidup di daerah air. Ada hidrofit, yaitu yang tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Baik, Bapak kasih tugas kelompok untuk jenis-jenis tumbuhan. Kelompok 1. Dan kelompok 1 ini ada tumbuhan teratai beserta penjelasannya. Dan ini tugas lembar kerja peserta didik. Ya, ini adalah tugas kelompok. Jadi ya, Bapak memberikan 2 lembar kertas, yang satu tentang penjelasan tumbuhan, yang satunya adalah tentang tugasnya. Kelompok 1, Anas. Kemudian kelompok 2 ini ada tumbuhan lumut dan ini adalah lembar tugasnya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 ini adalah tumbuhan paku, kemudian yang satunya adalah lembar tugasnya. Kelompok 4 mendapat tugas tentang tumbuhan enceng gondok. Dan belakangnya adalah lembar tugasnya. Kemudian kelompok 5 mendapat tugas tentang tumbuhan xerophyt. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan.
Baik anak-anak, selesai? Sudah selesai? Nah, Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Baik, anak-anakku semuanya. Waktunya diskusi sudah habis. Nah, waktunya diskusi sudah habis. Sudah selesai semuanya kan? Nah. Bapak minta, ada yang mau maju? Siapa yang mau maju? Baik, Bapak minta Anas untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anas dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Gambar tumbuhan apa yang telah kamu amati? Jawab, teratai. 2. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati. Jawab, 1.
Daun lebar dan mengapung. Daun teratai berbentuk bulat dan lebar, biasanya dengan tepi bergerigi. Daun ini tumbuh di permukaan air yang memiliki lapisan lilin yang membantu mengapung serta mencegah penyerapan air yang berlebihan. 2. Bunga besar dan menyala. Bunga teratai biasanya besar dan mencolok dengan kelopak yang berwarna terang seperti putih, merah muda, ungu kuning, dan atau biru. Bunga ini memiliki banyak kelopak yang tersusun secara berlapis-lapis serta memiliki wangi yang khas. 3. Batang panjang. Batang teratai panjang dan fleksibel menjalar dari dasar perairan menuju permukaan. Batangnya berfungsi sebagai penopang daun dan bunga yang tumbuh di atas air. Batang ini memiliki rongga udara untuk membantu teratai tetap mengapung. 4. Akar di dasar perairan. Teratai memiliki sistem akar yang terbenam di lumpur di dasar kolam atau danau. Akar ini menyerap nutrisi dari lumpur dan berfungsi sebagai jangkar untuk menjaga kestabilan tanaman. 5. Tahan terhadap air. Teratai adalah tanaman hidrofit yang telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di lingkungan air. Daunnya mengandung stomata di bagian atas untuk memudahkan pertukaran gas dan akar serta batangnya dapat menyerap oksigen dari air. 3. Di mana habitat tumbuhan tersebut? Jawab. 1. Perairan tenang. Teratai umumnya tumbuh di perairan yang tenang seperti kolam, danau, rawa, atau sungai yang alirannya lambat. Air yang tenang memungkinkan daunnya mengapung tanpa terganggu oleh arus yang kuat. 2. Air yang dangkal. Teratai tumbuh di perairan dangkal dengan kedalaman antara 0,5 hingga 2 meter. Kedalaman ini memungkinkan akarnya tetap menancap di atas lumpur dan batangnya menancap permukaan air untuk mendukung daunnya yang mengapung. 3. Perairan tropis dan subtropis. Teratai umumnya ditemukan di daerah beriklim tropis dan subtropis yang memiliki suhu hangat. Mereka memerlukan sinar matahari yang cukup untuk mendukung proses. Tutup. Demikian hasil diskusi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum. Nah, ulang. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Demikian hasil Siap. Demikian hasil diskusi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Anas. Ya, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Bapak minta untuk dikumpulkan lembaran kerja kelompoknya dengan lembaran tentang tumbuhan yang telah kita pelajari. Silakan dikumpulkan ketua kelompoknya. Nah, anak-anakku semuanya berdasarkan keaktifan dari hasil diskusi
Kelompok 1 mendapat nilai A. Tepuk tangan. Kelompok 2 dapat nilai B. Kelompok 3 dapat nilai A+. Kelompok 4 dapat nilai B. Kelompok 5 dapat nilai A. Tadi tumbuhan yang kita pelajari ada 3. Ada xerofit, hidrofit, dan higrofit. Kalau teratai masuk dalam tumbuhan xerofit. Kalau teratai masuk dalam tumbuhan hidrofit. Kemudian kaktus masuk dalam tumbuhan xerofit. Kemudian tumbuhan paku masuk dalam tumbuhan higrofit. Baik. Nah, kesimpulan kita belajar pada hari ini adalah 1, kita baca sama-sama. Kemerdekaan merupakan kebebasan untuk belajar, bergaul, berpendapat, dan melakukan segala sesuatu yang tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kita yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan beserta habitatnya. Baik. Bapak nanya mengenai materi kita pada hari ini. Coba dijawab. Anas, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Senang, Pak. Senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nala, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Luar biasa, Pak. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Luar biasa, Ya, Pak. luar biasa. Satu lagi, Bapak minta pendapatnya. Zaikolim, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mantap, Pak. Mantap. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dah? Bapak minta sebelum kita tutup, kalian berdiri terlebih dahulu. Ya. Kita menyanyikan lagu daerah. Mudah-mudahan ini menjadi kecintaan kita kepada Indonesia.
Diskusi. Baik, silakan duduk semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini Bapak rasa cukup sekian. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya yaitu kita akan memasuki tema 2, subtema 2, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu tema 2, subtema 2, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan, pembelajaran kita. Baik anak-anakku, untuk terakhir, Bapak minta ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah, boleh istirahat. 80 menit.